VLOOKUP. Nah, Andi, kemudian sampai ke data terakhir. Nah, kenapa di sini masih error? Karena di kolom nama, di sel nama ini belum kita tuliskan. Misal kita tulis, namun dia akan error. Kenapa error? Karena maka kita ubah kolom indeksnya 10. Keterangannya tidak lulus, seperti itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial Microsoft Excel. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana caranya menginput data secara otomatis di dalam sebuah sel dari database yang sudah kita sediakan. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Ya, di sini saya sudah memiliki database, yaitu data nilai siswa kelas 7 SMP 12 parit kanan, yang nanti akan saya gunakan sebagai database untuk menginput data pada keterangan siswa berupa nama, NISN, dan lain sebagainya. Saya tidak ingin menginput data-data NISN, TTL, alamat, dan nilai ini secara manual, namun saya ingin menginputnya secara otomatis cukup dengan mengubah kolom nama atau menuliskan nama siswa. Rumusnya atau fungsinya adalah menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, VLOOKUP seperti ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah klik di sel NISN, kemudian sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP, kemudian kita pilih sel yang nantinya akan kita ubah-ubah namanya atau datanya sesuai yang akan kita panggil, yaitu nama. Nama, kemudian titik koma, kemudian table array. Table array ini kita masukkan database. Kita blok dari nama pertama, Andi, kemudian sampai ke data terakhir. Nah, kemudian kita lihat di formula bar di sini, titik koma, kemudian kolom indeks. Kolom indeks itu adalah NISN itu berada di kolom keberapa? Karena tadi kita menginput data dari nama, maka kita hitung dari nama, bukan dari nomor. Nama, kemudian NISN. NISN berada dari kolom kedua, kita tuliskan 2. Tutup kurung, dan kita enter. Nah, kenapa di sini masih error? Karena di kolom nama, di sel nama ini belum kita tuliskan. Misal kita tulis Andi. Nah, maka NISN-nya secara otomatis akan berubah. Misalkan kita tulis lagi Hilman. Nah, maka NISN-nya secara otomatis akan berubah. Kemudian bagaimana untuk data-data selanjutnya? Kita cukup mengcopy dengan cara menarik ke bawah. Namun, dia akan error. Kenapa error? Karena, kita ulangi dulu, karena sel yang kita copy itu berpindah. Nah, di NISN tadi, E7 ini adalah E6. Kemudian ketika kita copy ke bawah, dia menjadi E7, turun ke bawah. Nah, caranya bagaimana supaya tidak berpindah? Maka di rumus ini, sel E6 harus kita absolut. Absolut itu artinya selnya kita kunci. Maka ketika kita copy ke bawah, atau kita copy ke kanan atau ke kiri, dia tidak akan berpindah-pindah sel. Caranya dengan mengetikkan F4, menekan F4. Maka akan timbul logo dolar di sebelum huruf E dan sebelum angka 6. Itu artinya sel E6 sudah terkunci. Begitu juga dengan sel pada database B5 dan K23. Kita ketikkan F4, maka dia akan terkunci. Nah, coba kita copy. Nah, dia tidak akan berubah-ubah, selnya tidak akan berubah-ubah. Kemudian kita hanya perlu mengganti bagian kolom index number, yaitu bagian paling ujung, yang nomor 2. Karena di sini kita akan memanggil data tempat tanggal lahir, kita lihat tempat tanggal lahir berada di kolom keberapa? 1, 2, 3. Maka kolom indeks yang paling ujung kita ubah dengan nomor 3. Kemudian alamat berada di kolom keberapa? Kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Maka alamat kita tuliskan di kolom indeksnya adalah yang keempat. Nah, seperti itu.
Kemudian rumus ini kita copy. Kemudian kita pastekan di fisika, nilai daftar fisika. Kita pastekan. Kemudian nilai fisika berada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima, maka kita tuliskan di sini 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy lagi ke bawah. Kimia berada di kolom ke 6, 7, 8. Kita urutkan saja. Kimia berada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini sudah benar 6. Sorry, ini adalah kolom ke 5. Fisika kolom ke 5. Nah, kimia kolom ke 6 sudah benar. Kemudian biologi kolom ke 7. Matematika kolom ke 8. Dan rata-rata di kolom 9. Di kolom 9. Kemudian keterangan kita copy kembali. Nilai rata-rata kita copy, kemudian kita pastekan formula. Nah, keterangan ini berada di kolom paling terakhir, yaitu kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolom ke 10. Keterangan berada di kolom ke 10, maka kita ubah kolom indeksnya 10. Keterangannya tidak lulus, seperti itu. Nah, keterangannya tidak lulus. Hilman, data-datanya seperti ini, keterangannya tidak lulus. Kemudian jika kita ingin memanggil data yang lain, misalkan Lili Cantika, kita tuliskan namanya Lili Cantika, maka secara otomatis semua datanya berubah. Kemudian misalkan kita ingin mengambil data Joko Sudrajat, nah, maka semua datanya akan berubah. Begitulah cara untuk menginput data secara otomatis menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP. Demikian tutorial tentang menginput data secara otomatis. Jika kalian suka, mohon di-like dan di-subscribe channel saya agar saya lebih semangat untuk mengupload video tutorial tentang Microsoft Office berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.